Elang hitam berbisik, dan niat membunuh tiba-tiba meningkat. Kekuatan yang melonjak membuat kelompok Kongwu penuh dengan keterkejutan. Dua dewa bawaan dari era prasejarah, bahkan jika mereka telah diam selama ratusan juta tahun, kekuatan mereka jauh lebih baik daripada mereka. Ratusan juta tahun yang lalu, Anda dan saya tidak membedakan antara menang dan kalah. Sayangnya, hari ini berbeda. Kontes antara Anda dan saya ditentukan oleh Anda. Nenek moyang elang hitam bangga, meskipun dia tidak tahu apa itu langit dan apa itu langit. Tetapi keberadaan langit, tidak semua orang bisa bangga karenanya. Pelindung dari orang-orang kecil ini yang mengaku kuat di surga pasti sangat kuat. Saya khawatir mereka bahkan lebih kuat darinya. Yang paling penting adalah klan naga sejati telah dihancurkan. Klan naga sejati sangat kuat saat itu. Aku tidak menyangka akan bangun dan bahkan klan manusia sialan, klan Feng, akan musnah. Senang sekali. Memikirkan hal ini, leluhur elang hitam bersiul dan terbang menuju Lei Qiu. Bum bum bum. Tubuh leluhur elang gelap adalah puluhan ribu mil. Ditambah sayap elang menyebar, dapat digambarkan sebagai menutupi langit dan matahari. Puluhan ribu mil kekuatan ilahi benar-benar menyapu. Sepasang cakar elang yang sangat tajam sedang bertarung menuju bagian belakang Thunder Qiu. Pergi dengan. Thunder Qiu juga membuat ledakan. Naga itu bernyanyi selama 9 hari, mendominasi dan menakjubkan. Mata naga melotot, guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak. Dan kemudian, cakar naga penuh dengan guntur, dan guntur itu berubah menjadi bayangan naga. Menuju wajah leluhur elang hitam. Dirobek dengan keras. Pertempuran sengit antara dua dewa bawaan menyapu, dan secara langsung menyebabkan gunung suci yang berisi mereka selama ratusan juta tahun itu secara bertahap meledak, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan melihat matahari lagi. Kemampuan leluhur elang gelap juga sangat tidak lemah, dan bulu elang gelap itu, seperti baja, bahkan dapat bertabrakan dengan sisik naga Thunder Qiu. Seekor naga dan elang naik ke langit, dan tawa liar leluhur elang hitam membuat gendang telinga Kongwu bergetar. Hahaha, Lei Qiu, rakyatmu sudah mati. Lebih baik berlindung pada kaisar. Mungkin kamu masih punya cara untuk bertahan hidup. Nenek moyang elang hitam sangat bangga. Menurut pendapatnya, keturunannya dapat memerintah di sisi tertentu istana. Maka dia pasti tidak berbeda, dan bahkan lebih kuat. Adapun Raichu, tentu saja surga tidak akan mentolerir dia. Dia mengatakan ini hanya untuk merangsang orang genosida ini. Benar saja, setelah Lei Qiu mendengar kata-kata itu, dia sangat marah dalam sekejap. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan guntur yang mengerikan meledak. Pada saat itu, langit dibayangi oleh terik matahari. Hanya menyisakan sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya mengamuk dan bergelombang. Sayap leluhur elang gelap dilipat menjadi satu, menyelimuti dirinya di dalamnya. Dan sambil diam-diam mengatakan bahwa naga guntur begitu kuat dan kuat, dia tidak lupa berteriak, Junior, bunuh semua kaisar-kaisar ini. Leluhur akan membawamu berkeliling dunia. Disinilah nenek moyang Dark Eagle bergantung. Meskipun ratusan juta tahun telah berlalu, banyak hal akan berubah. Tetapi mana yang lebih kuat dan lebih lemah tidak akan pernah berubah. Anak-anak kecil dari Protoss dan Demon Raja ini beberapa kali lebih kuat daripada Kaisar Keklen. Mereka masih surga dan bumi ortodoks. Tentu saja dia akan memilih untuk berdiri di sini. Adapun klan Kaisar Ke, ras apa itu? Pada masanya, klan Kaisar Ke adalah semut. Fan Fanao kembali ke akal sehatnya dan mendesak Divine Power untuk menekan akibat dari dua dewa bawaan. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Hahaha, oke. Senior Dark Eagle, hentikan naga petir ini dan tunggu sampai kami membunuh orang-orang ini. Segera, Fan Wanao menatap Qin Yichen dengan ganas. Pernahkah Anda mendengar? Klan Kaisar Ke Anda seperti klan kecil seperti semut saat itu. Ini adalah takdir Anda. Membunuh. Nenek moyang elang hitam membunuh naga petir ini. Ayo bunuh semua klan Kaisar Ke ini. Ada juga hewan rendah manusia sialan itu. Kamu dulu dilindungi oleh Jiang Buyong, jadi kamu bisa berkultivasi ke Daojun. Ceka-ceka, daging Daojun manusia pasti sangat bergizi. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Melihat dua dewa bawaan yang bertarung di langit, akibat yang mengerikan membuat Bai Guanxing gemetar, dan pada saat yang sama bahkan lebih ketakutan. Karena dia menemukan masalah yang sangat serius, yaitu menyadarkan leluhur, sepertinya, tidak berguna. Bukan karena nenek moyang tidak berguna, tetapi nenek moyang Lei Qiu baru saja pulih, dan nenek moyang elang gelap tidak tahan. Pada saat ini, dua dewa bawaan sedang bertarung bersama. Mereka masih harus menghadapi pengepungan bersama dari langit dan dewa dan setan dari semua sisi. Wajah klan Dike tua itu suram, dan dia mendukung pertempuran dan perkelahian yang hebat. Tetapi dia tahu betul bahwa kekuatan naga petir ini hampir sama dengan leluhur elang hitam, dan tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali, dan bahkan Thunder Qiu akan mati di sini. Dalam ratusan juta tahun,
Junior ini telah meningkat pesat dengan kekuatan supernatural mereka. Lei Qiu, lihat. Ada beberapa kekuatan magis. Bahkan kamu dan aku tidak dapat memahami mereka. Nenek moyang elang hitam menyeringai. Kamu bilang mereka selesai membunuh penolongmu. Oh, aku hampir lupa. Kamu masih punya keturunan. Nenek moyang elang hitam memandang ke bawah pada Kong Wu dan Bai Guanxing. Bercanda dan mengejek. Ini klan Bais. Ada juga klan manusia. Bukankah sudah dimusnahkan? Kita masih punya keturunan. Tapi kekuatan mereka benar-benar lemah. Tanda seru. Terutama ras manusia. Apa kamu yakin dia ras manusia? Bukankah itu persilangan dengan babi dan anjing? Hahaha. Mata naga Lei Qiu suram. Tapi dia juga memperhatikan Kong Wu dan Bai Guanxing sejujurnya. Dia terkejut pada pandangan pertama ketika dia bangun. Ini adalah juniornya. Klan hilang. Apakah kekuatan orang-orang kecil ini begitu lemah? Pada saat yang sama, Fan Wanao sekali lagi mendorong roda Tuhan, dan meledakkannya ke arah Qin Yichen. Men Qianzu, Xie Fei Yang, dan tuan dari semua partai semuanya menunjukkan kekuatan magis dan niat membunuh mereka. Feng Tianxing, di mana mas kawin yang diberikan Ke Wenxing padamu? Sepasang sayap itu bagus. Kudengar Putri Sixia menenunnya sendiri. Mengapa tidak memberikannya padaku? Ada juga kapal perang itu. Mulai sekarang, aku akan menginjak kapal perang itu untuk menerobos gerbang iblismu dan meratakan istana kaisar. Melihatnya, para dewa dan iblis di seluruh langit begitu ganas sehingga mereka tidak sabar untuk menjatuhkan Qin Yichen. Dan yang paling penting adalah membagi dan mencaplok hartanya. Qin Yichen menoleh ke belakang. Dan melihat bahwa klan Dike mundur lagi dan lagi. Dan Bai Guanxing menggigil bahkan setelah memikirkannya. Dan meraung. Leluhur. Leluhur Lei Qiu. Bisakah kamu mengantar kami keluar? Bukan pengamat bintang yang rakus hidup dan takut mati. Dan hanya membenci dewa dan iblis di mana-mana. Leluhur, jika kami hidup, kami akan membalas dendam. Mata dewa Bai Guanxing yang penuh dengan kebijaksanaan menjadi merah padam. Betapa hebatnya melihat leluhur dewa bawaan yang masih hidup yang tidak jatuh karena bertahun-tahun. Tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa hanya dengan hidup dapat ada harapan. Begitu Anda mati di sini, semuanya omong kosong. Saat Lei Qiu mendengar kata-kata itu dan melihat sekeliling, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan kesedihan yang tak terbatas. Tiba-tiba, Lei Qiu menghela nafas dan memandang Bai Guanxing dan Kong Wu yang matanya lemah. Tiba-tiba mulut naga itu terbuka dengan tajam. Baik, tidak ada. Ini bukan lagi zamanku. Junior, tetap hidup. Pada saat itu, tubuh Lei Qiu penuh dengan cahaya. Tetapi pada saat ini, dia mendengar minuman dingin, yang bergema melalui awan dan mengguncang langit dan dewa. Senior, limbah ini juga layak untuk memaksamu dan aku. Tanda seru.